Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizmiati. Saya perwakilan dari kelompok 4 dengan mata kuliah Islam Peradaban Melayu. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sedang berada di Menara Gentala Arasi, di mana gentala tersebut ini merupakan sebuah ikon kota Jambi yang terletak di Jambi seberang, di mana tempat ini banyak mengandung sejarah tentang pendapat Islam Melayu yang tersebar di kota Jambi. Yuk, ikuti kami terus. Baik, sekarang kami telah berada di Museum Gentala Arasi, di mana dalam ruangan ini terdapat koleksi-koleksi Islam Peradaban Melayu di kota Jambi. Yuk simak video berikut ini. Islam dan tradisi. Seni budaya dan tradisi lokal yang bernafaskan Islam sangat banyak dan memiliki manfaat terhadap penyebaran agama Islam. Untuk itulah, sebagai generasi Islam, maka kita harus mampu mengapresiasikan diri terhadap permasalahan tersebut. Bentuk dari apresiasi terhadap seni budaya dan tradisi tersebut adalah dengan merawat, melestarikan, mengembangkan simpati, dan menghargai secara tulus atas hasil karya para pendahulu. Kini ada sebagian kelompok muslim yang mengharamkan dan membolehkan seni budaya dan tradisi yang ada. Alasan bagi yang mengharamkan karena pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah diajarkan seni dan tradisi tersebut. Sedangkan yang membolehkan dasarnya bahwa semua itu adalah sebagai sarana dakwah. Karena itu, kita harus mampu mensikapi secara bijaksana dan penuh toleransi. Yang jelas, para ulama dahulu bukanlah manusia yang tak tahu hukum agama. Mereka mampu menerjemahkan pesan Islam ke dalam seni budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat, sehingga dengan mudah praktek keagamaan umat Islam dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Pertama, ada perkawinan. Pelaksanaan acara akad nikah atau ijab kabul biasanya diselenggarakan dengan syariat Islam. Sebelumnya dilakukan serangkaian upacara yang diawali dengan adat pergaulan antara bujang dan gadis yang dikenal dengan istilah berserambahan. Dalam acara tersebut, di bujang gadis memperlihatkan keahlian berpantun yang disebut selokomudo. Setelah sepakat untuk menikah, maka tahap berikutnya yang dilakukan adalah berusik sirih, bergurau pinang, duduk betuik, tegak betanyo, ikat buat janji semayo, ulur antar serah terimu pasuko. Sebelum akad nikah, si bujang dan si gadis melakukan batangas, yaitu diuap dengan air rebusan rempah-rempah agar keduanya yang ingin menikah dalam keadaan suci dan harum. Kemudian rumah didekorasi dengan bunga-bungaan yang merupakan simbol kasih sayang sepasang pengantin. Selain itu, masuk ke halaman rumah dihias dengan janur. Janur dalam lafaz bahasa Arab ja'a nurun, artinya telah datang cahaya. Oleh karena itu, diharapkan acara resepsi mendapat cahaya berakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada kematian. Kewajiban umat Islam terhadap yang meninggal adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, yang harus segera dikerjakan agar mayit tenang di alamnya. Tradisi ketika seorang muslim meninggal adalah bertakziah
ke rumah duka 7 malam berturut-turut sambil membaca ayat Al-Quran dan zikir kepada Allah SWT. Maksudnya adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan si mayit. Setelah jenazah dikuburkan, maka imam masjid atau tuan guru membaca talqin yang didampingi oleh orang-orang yang terdekat dengan si mayit. Talqin ini bermanfaat bagi pengantar jenazah untuk mempertebal iman agar selalu ingat kepada Sang Khalid. Kemudian, kebiasaan dari umat Islam yang ditinggalkan oleh keluarga, sanak famili, dan saudara yang telah didahului menghadap Ilahi adalah dengan melakukan ziarah ke makaman dengan melakukan berbagai kegiatan seperti membaca Al-Quran dan syahadat. Setelah itu, di atas kubur ditaburi dengan aneka bunga yang baunya harum. Yang ketiga adalah akikah dan potong rambut. Akikah adalah serangkaian ajaran Nabi Muhammad SAW untuk anak yang baru lahir, yang terdiri atas mencukur rambut bayi, memberi nama, dan menyembelih hewan. Menurut Ibnu Sakan, bahwa zaman jahiliyah, di atas kepala atau ubun-ubun, si bayi diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah hewan akikah. Hal tersebut dilarang Rasul, kemudian diganti dengan kapas yang telah dilumuri kasturi atau parfum. Tradisi akikah yang dikembangkan oleh syariat Islam merupakan penerusan tradisi yang turun-temurun. Islam meneruskan tradisi ini karena cerminan luapan kegembiraan atas kelahiran seorang bayi ke dunia. Satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah serta membagikan kebahagiaan kepada para fakir, miskin, dan anak yatim. Yang keempat ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu tradisi dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah dengan perayaan Maulid. Peringatan Maulid Nabi pertama kali dilakukan oleh Raja Irbin atau wilayah Irak sekarang yang bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri abad ke-7 Hijriah. Perayaan tersebut dilakukan pada bulan Rabiul Awal secara besar-besaran dengan menyembelih kambing dan unta untuk hidangan para tamu yang hadir. Sementara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sangat banyak ragamnya. Biasanya masyarakat menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan pembacaan sholawat Nabi, syair berjanji, dan pengajian. Yang kelima ada mandi syafar. Upacara mandi syafar yang dilakukan oleh masyarakat Jambi, khususnya masyarakat di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabur Timur pada bulan Syafar. Selain sebagai upaya menjaga warisan budaya nenek moyang, tradisi mandi syafar secara hakikat adalah refleksi dari komunikasi masyarakat yang religius. Mandi syafar ini merupakan ritual untuk meminta kepada Sang Kuasa agar terhindar dari bahaya, penyakit, dan mensucikan diri dari dosa dengan menceburkan diri ke laut. Sebelum menceburkan diri ke laut, pada kepala dan pinggang diikat daun sawang, maksudnya agar orang terjaga keselamatannya dari segala gangguan, baik dari gangguan binatang maupun makhluk halus. Tradisi mandi syafar juga sebagai proses adat yang merupakan hasil kekayaan budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, baik sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan agamis, namun juga sebagai upaya untuk memajukan perekonomian rakyat maupun peningkatan pendapat asli daerah atau PAD sektor pariwisata. Yang terakhir ada hitanan. Hitanan sudah menjadi sunnah, tradisi baik yang sudah dilakukan oleh orang-orang besar dan terkenal sejak manusia pertama. Maka Islam menetapkan untuk dilestarikan dari zaman ke zaman.